Kebakaran hebat menghanguskan satu unit gedung 2 lantai di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis pagi. Tidak hanya itu, 3 bangunan yang terletak di belakang gedung juga ikut ludes terbakar. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran dibantu sejumlah warga berupaya memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Dugaan sementara kebakaran dikarenakan oleh korsleting listrik, namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu 1 unit gedung yang kapasitasnya ukuran beton, dan informasi yang belum jelas, tapi tadi sudah kami tangkap dari beberapa orang relawan, ada sekitar 3 unit bangunan kayu yang ada di belakang gedung rumah beton ini. Berarti total ada sekitar 4 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kami awali iNews Siang kali ini dari Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, di mana ada jembatan Panglima Sampul yang membentang di atas sungai Purambi ini ambruk dan tak dapat dilalui oleh warga. Ya, peristiwa ambruknya jembatan viral di media sosial. Video amatir warga merekam peristiwa jembatan Panglima Sampul ambruk ke Sungai Purambi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jembatan tersebut ambruk pada Rabu siang pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Jembatan yang menghubungkan wilayah Alai, Bengkalis, dan Selat Panjang ini ambruk ke sungai pada sisi sebelah barat. Akibat ambruknya jembatan tersebut, akses kedua wilayah putus total. Sebelum kejadian, sejumlah warga dan anggota kepolisian telah melarang warga untuk melintasi jembatan. Warga di lokasi pun berlarian menyelamatkan diri saat jembatan ambruk. Belum diketahui penyebab ambruknya jembatan Panglima Sampul sepanjang 180 meter ini, yang diresmikan pada tahun 2022 lalu. Sementara anggota kepolisian dari Polsek Tebing Tinggi menutup sementara akses kedua arah sisi jalan tersebut. Dari Kepulauan Meranti Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar menjadi sasaran amuk ratusan driver ojek online di Pekanbaru Riau. Ya, aksi ini sebagai bentuk solidaritas para driver ojol membela rekannya yang diduga menjadi korban penganiayaan juru parkir liar. Kerusuhan terjadi saat ratusan driver ojek online mencoba memukul seorang juru parkir liar yang digiring menuju mobil. Polisi sempat kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seorang petugas kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Diketahui kemarahan para driver ojek online ini dalam rangka membela rekan sesama driver yang menjadi korban penganiayaan pelaku saat memaksa menagih uang parkir liar kepada korban. Akibat kejadian ini, korban alami luka serius di kepala dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami kan tadi ada orderan dalam, diminta parkir.
Nah, jadi yang driver ini kan jarang minta paket kan, karena udah ada itunya. Yang ini maksa dia minta parkir, bawa sudah jam dia bawa anggota abang-abangnya. Jadi salah satu dari ini dikelahi pecah kepalanya, berdarah kan, berdarah. Datanglah melapor sama kami, suruh datangkan para ojol. Sampai dia sempat bilang bubarkanlah ojol itu katanya. Sampai pelaku ngomong kayak gitu ya Bang ya? Selanjutnya, pelaku yang berhasil diamankan dari amukan massa ojek online dibawa ke kantor Polsek Bina Widya untuk diperiksa. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 4 orang tewas dalam kecelakaan minibus yang masuk ke sungai di Musirawas, Sumatera Selatan. Ya, penyebab kecelakaan diduga sopir minibus mengantuk. Sebuah minibus terjun ke Sungai Kelingi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Minibus yang merupakan travel jurusan Palembang Muratara ini bermuatan 6 orang penumpang. 4 orang tewas dalam kecelakaan tunggal ini, diantaranya 3 penumpang dan sopir. Sementara 2 penumpang lainnya selamat. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung berjibaku mengevakuasi korban yang terjebak di dalam mobil. Diduga sopir mengantuk saat melewati jalan di bawah jembatan Kelingi. Namun saat melintas di bawah jembatan, mobil hilang kendali dan langsung terjun ke sungai. Mobil tersebut berjalan dari arah Palembang menuju Lubinggau. Dan dalam perjalanan di Desa Lubung Muda, mobil tersebut diperkirakan supir mengantuk, terjun bebas ke Sungai Maraklingi dengan 5 penumpang dan 1 supir. Dan 4 orang meninggal, diantaranya sopir dan 3 penumpang. 3 korban yang berasal dari Kabupaten Musirawas Utara sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara petugas kepolisian langsung mengangkat bangkai mobil yang berada di sungai dan diamankan di Mapolres Musirawas. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 8 pemuda di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena memperkosa remaja di bawah umur. Aksi pemerkosaan diduga didalangi mantan kekasih korban. Seorang remaja putri di bawah umur di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara melapor ke polisi usai menjadi korban pemerkosaan 8 pemuda. Polisi langsung bergerak menangkap ke-8 pelaku, di mana salah satu pelaku merupakan mantan kekasih korban. Mirisnya, dari 8 pelaku, 3 diantaranya masih di bawah umur. Aksi beda para pelaku terjadi di 5 lokasi berbeda. Korban diduga dijebak oleh mantan kekasihnya yang merekam video saat keduanya melakukan hubungan intim. Pelaku kemudian mengancam akan menyebarkan video korban jika tidak melayani nafsu para pelaku. Korban bersama salah seorang pelaku yang juga mantan pacar dari korban direkam sedang melakukan sesuatu, kemudian rekaman itulah yang dijadikan senjata para pelaku untuk memuluskan niatnya, sehingga korban tidak berdaya dan langsung melayani nafsu birahi. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pelaku penusukan terhadap seorang ustadz hingga tewas di Kebonjeruk, Jakarta Barat ditangkap polisi. Ya, pelaku diringkus di kawasan pesisir Jakarta Utara. Inilah MGS 24 tahun, pelaku penusukan terhadap seorang ustadz yang juga imam musola di Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sempat buron selama sepekan, pelaku diringkus polisi dari tempat persembunyiannya di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lantaran melawan, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki. Pelaku pun diperiksa untuk mengetahui motif penusukan. Ya, yang pasti dia kita dapatkan berdasarkan informasi yang ada dan hasil penyelidikan kita yang bersangkutan berada di lokasi tersebut. Terduga pelaku ini sehari-hari ngapain aja? Untuk terduga pelaku masih kita dalamin, ya, termasuk juga motif
pelaku melakukan juga masih kita dalami. Nanti akan kita kembangkan lagi dan kita informasikan kembali. Sebelumnya, seorang ustadz bernama Saidi, 71 tahun, ditusuk orang tidak dikenal saat sedang berwudu sebelum sholat subuh di Musola Uswatun Hasanah, Kedua Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun setelah 2 jam mendapat pertolongan medis, korban meninggal dunia. Pelaku yang kabur usai beraksi sempat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penangkapan Peggy Setiawan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki dinilai janggal oleh pihak keluarga. Ya, keluarga menyebut saat kejadian tahun 2016 silam, Peggy berada di Bandung. Polisi juga pernah menggeledah rumah keluarga Peggy dan mengamankan 2 kendaraan pada 2016, namun Peggy justru baru ditangkap pada Selasa malam lalu. Usai penangkapan Peggy Setiawan alias Peron, salah satu dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, pihak keluarga angkat bicara. Keluarga yakin Peggy tidak terlibat dalam kasus ini. Keluarga menilai penangkapan ini janggal karena pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam, Peggy berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga mengungkap kejanggalan lain. Beberapa hari usai kejadian, polisi menggeledah rumah keluarga Peggy dan mengamankan 2 sepeda motor. Peggy saat itu juga diperiksa dan tidak ditahan. Namun Peggy justru baru ditangkap 8 tahun kemudian. Kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya sambil saya peluk. Kuat. Kapan itu? Tadi waktu saya di Polda. Saya mau pulang juga saya gitu. Ya, saya mau pulang juga. Nang, sabar. Ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak? Enggak, Ma, demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Ya udah, Ma, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah, Peggy minta maaf sama mama, sama bapak. Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Peggy Setiawan ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam, 21 Mei 2024. Sebelumnya, Polda Jawa Barat sempat merilis selebaran yang memuat nama dan ciri-ciri para DPO. Usai Peggy ditangkap, rumah keluarga Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digeledah. Sejumlah barang disita polisi, diantaranya surat lahir, rapor, ijazah, kartu keluarga, dan foto-foto Peggy. 3 anggota keluarga Peggy juga dimintai keterangan. Kini polisi masih memburu 2 DPO lainnya, yaitu Andi dan Dani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki sudah bergabung bersama kami. Ada Ibu Kartini, ibu dari Peggy Setiawan beserta kuasa hukumnya Adnan Miftahul Hayat. Selamat siang, Ibu Kartini. Selamat siang. Ya, Bu Kartini, bisa diceritakan kapan terakhir kali Ibu bertemu dengan Peggy? Terakhir kali waktu di Polda tadi. Iya, betul. Di Polda. Ya. Baik. Apa yang disampaikan Peggy ketika itu, Ibu? Hari Rabu. Hari Rabu kemarin, Bu, ya? 2022. Oke, ini yang disampaikan Peggy ketika ketemu di Polda, ada nggak, Bu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Peggy? Ya, Peggy cuma pesan begitu. Peggy apa minta isi maaf, pesannya, Ibu? Bilangin ke Bapak, Peggy hanya minta maaf. Barangkali Peggy sudah nanti tidak ada umur, Peggy minta maaf ke Mama sama ke Bapak, gitu aja. Maksudnya apa, Ibu, tidak ada umur? Ya barangkali Peggy kan tidak melakukan kejahatan ini, Ma. Tapi kenapa Peggy terfitnah begini? Barangkali nanti Peggy ada apa-apa, ya Peggy minta maaf aja gitu. Baik, Bu Kartini, saat ini usia Peggy berapa tahun ya, Bu? 27. Baik, jadi pada tahun 2016 ini apa kegiatan sehari-hari Peggy saat itu? Dia sedang ada di Bandung, sedang kerja sama bapaknya.
sama bapaknya. Jadi pada saat peristiwa yang disebut kecelakaan dan juga dugaan pembunuhan Vina dan Eki, Peggy ada di mana, Bu Kartini? Ada di Bandung lagi kerja sama bapaknya. Ada di Bandung bersama bapaknya. Kalau dari Ibu dan kuasa hukum Bapak Adnan, ada nggak bukti konkret fakta menyatakan bahwa ketika itu di lokasi yang dimaksud dengan tanggal yang dimaksud Peggy berada di Bandung? Ada nggak buktinya? Kami sudah mengantongi beberapa saksi yang akan kami dalami, dan beberapa orang yang kami kantongi itu namanya sudah mereka sudah menyampaikan bahwa ke kami bahwa akan siap untuk menjadi saksi, baik itu di kepolisian ataupun jika memang sampai lanjut ke tahap persidangan seperti itu. Baik, Pak Adnan, saat peristiwa terjadi Peggy berada di Bandung, tapi kemudian mengapa polisi datang ke rumah Peggy untuk menggeledah rumah dan juga sampai menyita kendaraan saat itu? Justru kami pun tidak tahu mengenai hal itu. Mungkin apakah karena kesamaan dari ataupun kemiripan dari namanya atau seperti apa, kami tidak tahu, atau mungkin karena namanya sama ataupun karena lokasi kejadian itu dekat dengan rumahnya, seperti itu. Ya, Pak Adnan, dan sekarang muncul kesaksian orang lain lagi yang dikatakan saksi kunci yang mengatakan bahwa Peggy yang dimaksud adalah Peggy anak Ibu Kartini. Nah, ini seperti apa nih klarifikasinya? Kalau tidak salah kami sudah melihat bahwa orang yang bersaksi tersebut menyampaikan bahwa kendaraan yang diambil oleh pihak kepolisian itu yang akan dijadikan barang bukti berupa motor Suzuki Smash. Itu saksi tersebut melihat bahwa kendaraan yang dipakai oleh Peggy adalah Suzuki Smash. Namun kami melihat dari salinan putusan itu tidak ada motor ataupun kendaraan merek Suzuki Smash tersebut. Jadi kami kira apakah itu saksi kredibilitasnya? Ya mungkin patut dipertanyakanlah saksi tersebut. Dan kami harap saksi tersebut jika menyampaikan bahwa saksi tersebut melihat secara langsung ataupun melihat, mendengar ataupun mengalami, ya maka dari itu kami minta saksi tersebut untuk siap hadir baik itu di kepolisian ataupun sampai jika misalkan tahap persidangan seperti itu. Baik. Bu Kartini, apakah Ibu Kartini atau Peggy mengenali saksi yang baru muncul ini yang mengaku mengetahui peristiwa yang terjadi saat itu? Saya tidak mengenali. Kalau dengan Vina dan Eki, apakah Peggy kenal, Bu? Saya tidak. Tidak mengenali, Bu ya? Vina dan Eki almarhum tidak mengenali, Bu ya? Oke, dan saat penangkapan kemarin itu, apakah Ibu bersama Peggy ketika itu? Ya. Oke. Penangkapan kemarin? Iya, Peggy saat dijemput oleh polisi kemarin, apakah Ibu berada di dekat Peggy bersama dengan Peggy saat itu, Bu? Oh, waktu penangkapan tidak ada. Saya lagi di Cirebon, Peggy lagi di Bandung. Oke, baik Pak Adnan. Lalu selanjutnya seperti apa nih penanganan kasusnya? Karena masih ada banyak kejanggalan, dari saksi pun tidak terbukti, seperti dikatakan Pak Adnan. Apa nanti akan selanjutnya apa yang dilakukan? Baik, kami sedang mendalami, sedang mengumpulkan bukti-bukti baik itu berupa dokumen, surat ataupun petunjuk lainnya, termasuk kami sedang mengumpulkan saksi-saksi juga untuk membuktikan bahwa Peggy ini bukan Peggy yang dimaksud ataupun anak dari Ibu Kartini ini bukanlah pelakunya. Nah, mungkin langkah selanjutnya jika memang ditemukan kejanggalan ataupun kalau misalkan dalam penangkapan ataupun penggeledahan ataupun dari penahanan itu ditemukan ada hal-hal yang tidak seharusnya sesuai dengan hukum acara pidana, ya maka kami akan melakukan upaya pra-peradilan seperti itu. Baik. Kalau ke Ibu Kartini sebagai seorang ibu mengenal dekat dengan sosok Peggy. Mungkinkah Ibu sebagai orang yang paling dekat sosok Peggy ini seperti di mata Ibu seperti apa? Apakah mungkin seorang Peggy ikut melakukan aksi brutal tersebut? Tidak. Menurut di mata saya Peggy anaknya baik, tidak pernah melakukan kejahatan sekeji itu.
Baik, Bu Kartini, kalau di sepanjang rentang tahun 2016, apakah Ibu mengetahui tentang pergaulan Peggy saat itu? Apakah Peggy mungkin aktif di suatu kelompok anak-anak muda begitu, mengikuti geng motor dan semacamnya, Bu Kartini? Tidak. Anda yakin ya? Yakin. Oke, Ibu Peggy, Ibu tadi juga mengatakan bahwa Peggy berpesan jika meninggal nanti, apakah memang sebelumnya setelah kasus penangkapan ini pernah ada ancaman-ancaman ke Peggy terkait kasus ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Hanya Peggy menyatakan meminta maaf jika nanti meninggal, seperti itu. Iya. Oke. Baik. Lalu adakah yang pernah disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap Ibu Kartini? Tidak. Nah, kita ke Pak Adnan. Pak Adnan, kalau misalnya Peggy di dalam sel nanti untuk menghindari dipaksa untuk mengakui mendapat tekanan, ini bagaimana antisipasinya? Jika hal-hal tersebut yang di luar kehendak daripada kami, ataupun misalkan Peggy mendapatkan intimidasi dari siapapun itu, ya kami akan melakukan pelaporan. Ataupun jika misalkan Peggy diintimidasi, dianiaya ataupun apa, kami akan melakukan visum. Seperti itu. Baik, jadi Pak Adnan sudah siap ya untuk menghadapi proses hukum selanjutnya, sudah menyiapkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Peggy ini tidak terlibat, begitu ya Pak Adnan? Siap, bahkan kami pun sudah beberapa ada tim dari kami juga yang akan bergabung untuk nanti melakukan pembelaan Peggy. Termasuk untuk menghadapi saksi yang baru muncul yang mengaku menyaksikan persis peristiwa yang terjadi pada tahun 2016. Ya, kami akan mengcover hal-hal itu semua. Oke, mungkin dari Ibu Kartini pesan dari Ibu untuk anak seperti apa Ibu, dan untuk kepolisian untuk kasus ini seperti apa? Saya pesan untuk anak, semoga tabah dalam menghadapi semua ujian yang sedang dialaminya. Dan untuk polisi, Pak, maaf, anak saya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Tolong dipertimbangkan kembali. Bebaskan anak saya, karena anak saya tidak bersalah. Itu aja, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Kartini dan Pak Adnan. Semoga ini ada titik terangnya kasus Vina dan Eki ini, sehingga polisi tidak lagi salah tangkap dan terkuak dan pelaku yang sesungguhnya bisa ditangkap dan dihukum diadili secara adil-adilnya. Terima kasih banyak Ibu Kartini dan Pak Adnan bersama kami di iNews Siang pada kali ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, mencuatnya kasus Vina ternyata berdampak pada anak mantan Wakil Bupati Cirebon. Ia diteriaki pembunuh saat berjalan-jalan di mal. Padahal saat kejadian tahun 2016, anak mantan bupati tersebut masih berusia 11 tahun. Ramadhani Purwadi, anak mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, dan Wahyu Ciptaningsih telah menjadi korban hoaks pembunuhan Vina. Sejak viralnya kasus pembunuhan Vina di media sosial, beredar informasi Ramadhani merupakan salah satu DPO yang menjadi buruan polisi. Padahal saat kejadian tahun 2016 silam, usia Ramadhani masih 11 tahun dan duduk di bangku SD. Akibat tudingan netizen tersebut, Ramadhani sempat diteriaki pembunuh saat sedang berjalan-jalan di mal hingga mengganggu psikologisnya. Kalau saya melihat dengan pemberitaan atau teman-teman netizen ya, ini sangat mengganggu sekali kepada secara psikologis anak saya. Di satu sisi saya kemarin menjadi wakil bupati ini berjuang terhadap perempuan yang notabene-nya perempuan ini menjadi objek kekerasan. Meski diserang habis-habisan oleh netizen, mantan wakil bupati ini tidak akan membawa hoaks dan bullying terhadap putranya ke ranah hukum. Orang tua Ramadhani malah berharap kasus yang sempat terpendam selama 8 tahun ini bisa segera terungkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat perlahan terkuak. Ya, seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mengaku menyaksikan peristiwa tersebut saat ia bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi kejadian. Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat kembali menarik perhatian publik.
Kali ini, seorang pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mengaku melihat peristiwa tersebut memberikan kesaksian. Pada tanggal 27 Agustus 2016, ia bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi di mana Vina dan Eki diserang oleh para pelaku yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja. Pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi belum tahu bang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon itu? Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah tahu. Kejadian bermula saat Eki dan Vina yang melintas mengenakan pakaian bertuliskan XTC langsung diserang oleh para pelaku yang sudah berkumpul sebelumnya di depan lokasi A bekerja. Para pelaku menyerang Vina dan Eki menggunakan batu. Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya, terus korban ini berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. A membenarkan para terpidana dan DPO merupakan kelompok geng motor yang berkumpul di dekat tempatnya bekerja. Ia mengaku mengenali wajah para pelaku namun tidak mengenal nama-nama dari para pelaku tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali di iNews Siang, pemirsa. Seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mengaku menyaksikan pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Lantas, apakah benar Peggy Setiawan adalah salah satu pembunuhan Vina dan Eki? Untuk membahasnya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan pria berinisial AS. Halo, selamat siang, Pak AS. Selamat siang. Oke, terima kasihlah bergabung bersama kami di iNews Siang kali ini, Pak AS. Pak AS, saat kejadian di tahun 2016 itu, apakah Pak AS ini ada di lokasi? Ya. Seperti apa ketika itu? Ketika itu waktu saya lagi beli jajanan, beli rokok sama jajanan. Kebetulan ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu. Habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Baik. Ya, Anda langsung pulang atau mencoba mendekati lokasi? Tidak mencoba mendekati lokasi, langsung pulang. Jadi, ada berapa motor yang melintas? Ada 4 motor. 4 motor. Jadi kalau dari cerita Anda tadi, ini lihatnya hanya sekilas atau seperti apa, Pak AS? Kenapa? Melihatnya hanya sekilas atau seperti apa waktu itu? Enggak, emang saya melihat, Pak. Anda melihat jelas siapa yang berada di motor tersebut? Apakah Anda mengenalinya? Ya, kalau bicara wajah, saya mengenalinya. Tapi kalau nama-nama saya tidak tahu nama-nama itu siapa. Anda kenal? Kenal wajah, cuman tidak tahu nama-namanya. Gitu. Kenal wajah ketika saat di tanggal tersebut atau pernah berpapasan sebelumnya, komunikasi? Sebelum Anda melihat peristiwa itu? Ya, memang kebetulan anak-anak itu sering nongkrong di situ. Sering nongkrong di tempat bengkel Anda, seperti apa sebenarnya? Iya. Di seberang bengkel saya. Oke, jadi hanya sebatas wajah karena mereka kerap nongkrong di seberang bengkel. Seperti itu ya Pak AS ya? Iya. Nah, Pak AS sekarang ini muncul baru lagi terduga pelaku yang baru ditangkap. Kalau menurut Anda apakah benar orangnya tersebut? Kalau bicara nama saya juga nggak tahu ya itu nama Peggy. Tapi kalau bicara wajah
Iya, saya mengenalinya. Meskipun itu Kalau sudah dia 8 tahun yang lalu, Anda masih ingat wajahnya? Masih ingat. Memang kalau sebelumnya 8 tahun yang lalu, sebelum kejadian tersebut, kerap nongkrong di sana, pernah ngobrol langsung nggak Pak AS? Tidak pernah. Kebetulan kan saya waktu itu di Cirebon itu merantau ya, bekerja. Apa yang Anda dapat pastikan kalau Peggy yang kemarin baru ditangkap adalah Peggy yang dimaksud yang sedang diburu sama polisi? Iya, masalahnya ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Jadi Anda yakin bahwa ini adalah wajah orang yang sama yang Anda lihat 8 tahun lalu ya? Iya. Saat itu seperti apa perawakan Peggy saat Anda lihat 8 tahun yang lalu? Kalau lihat di daftar pencarian orang, ini rambut Peggy, rambutnya keriting begitu ya? Apakah sama? Beda. Beda? Seperti apa? Ya. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu di sisir belah samping, lurus di sisir belah samping. Kalau dari jumlah pelakunya kemarin di 8 tahun yang lalu? Ada berapa orang yang Anda lihat? Kalau yang saya lihat itu pada waktu nongkrong-nongkrong itu ada sekitaran 8 orang anak. 8 orang melempari batu kepada motor yang membawa sepasang perempuan dan laki-laki, begitu? Iya. Selain Anda saat itu di lokasi, ada kerabat Anda nggak Pak AS yang ikut menyaksikan? Ada, saudara Dede. Oke. Maaf sebelumnya, ketika Anda melihat ada aksi yang tidak wajar ketika itu, kenapa tidak langsung melapor? Apakah Anda langsung melapor ke polisi atau orang-orang yang ada di sekitar Anda saat itu? Tidak langsung melapor. Alasannya kenapa Pak AS? Ya karena saya juga takut juga sih Pak. Baik, saat peristiwa itu baru terjadi 8 tahun yang lalu, apakah kemudian Anda langsung dimintai keterangan oleh polisi? Iya, saya langsung dimintai keterangan di Polres Cirebon Kota oleh pihak Kapolda. Pertanyaan apa saja ditanyakan ke Anda Pak AS ketika itu? Yaitu pertanyaan itu yang tadi saya jelaskan tadi. Baik, Pak AS, kita kembali ke peristiwa malam itu saat Anda mengaku melihat kejadian di mana 8 orang melempari batu kepada kedua korban. Seperti apa saat itu persisnya Pak AS? Apakah saat dilempari batu korban ini langsung terjatuh atau seperti apa? Kalau di situ saya kurang tahu juga ya. Masalahnya pas waktu dilempar batu terus dikejar, saya langsung pulang gitu. Masalahnya saya juga takutnya kena sasaran gitu. Hanya Anda yang melihat saat itu atau ada orang lain lagi di lokasi? Saya bersama Dede waktu itu. Siapa? Dede. Dede masih teman dari Pak AS ya Pak AS? Iya, dulu rekan kerja saya. Pak AS, ketika kejadian 8 tahun lalu tersebut, selain Pak AS menyatakan mengenali wajah dari para pelaku, apalagi membuktikan kalau Peggy yang baru tangkap kemarin ini adalah benar Peggy yang dimaksud. Apakah ada barang bukti lain seperti motor kah, warnanya kah? Motor, Pak. Seperti apa motor ketika itu? Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy, saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Baik, kemudian setelah kejadian malam itu, apakah kemudian Anda sempat bertemu kembali dengan beberapa pelaku yang Anda lihat malam itu, termasuk Peggy yang diduga juga ikut terlibat? Tidak. Jadi saat itu tidak pernah melihat lagi ya orang-orang yang Anda lihat di malam hari itu? Iya. Oke, dan kami ingin memastikan kembali Pak AS, yang Anda katakan Peggy yang kemarin baru ditangkap benar. Menurut pandangan Anda,
ingatan Anda, penglihatan Anda bahwa benar Peggy dimaksud adalah Peggy yang baru kemarin ditangkap di Bandung ini? Ya kalau wajah, ya memang itu. Tapi kalau nama saya tidak tahu kalau itu Peggy gitu. Kalau bicara wajah, saya mengenalinya wajah. Baik Pak AS, setelah 8 tahun berlalu apa yang membuat Anda kemudian saat ini berani untuk muncul ke publik dan kemudian membeberkan apa yang Anda lihat saat kejadian malam itu, termasuk mengakui atau menyebut bahwa Peggy adalah orang yang terlibat dalam dugaan pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, saya hanya membenarkan saja itu apa yang sudah terjadi pada video-video yang sekarang lagi viral gitu kan. Saya hanya membenarkan saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak AS atas informasinya. Semoga juga bisa bersikap kooperatif juga nanti kepada kepolisian, karena nanti mungkin ada kasus-kasus lainnya akan diusut kembali. Terima kasih banyak Pak AS telah berbagi informasi bersama kami di iNews Siang kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional kelima hari ini di kawasan Ancol, Jakarta. Ya, agenda Rakernas salah satunya adalah menentukan arah politik nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas pada 24 Mei di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Rakernas PDIP akan menentukan strategi pemilihan kepala daerah, evaluasi kegiatan partai selama 4 tahun terakhir, dan juga arah politik nasional ke depannya. Rapat kerja nasional kelima partai dengan tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, dengan subtema kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Tema ini telah dirumuskan oleh Ketua Situation Room Mas Prananda Prabowo dan menjadi tema sentral yang menjadi daya gerak partai di dalam menghadapi berbagai persoalan terkait dengan kegelapan kekuasaan dan matinya demokrasi. Rakernas rencananya dilaksanakan selama 3 hari hingga Minggu 26 Mei. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut akan mengundang sejumlah tokoh yang memiliki semangat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Spirit itu tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Rakernas dihadiri 3 unsur internal partai dengan total peserta lebih dari 4.000 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi rapat kerja nasional kelima PDI Perjuangan bersama rekan kami Nata Arman yang saat ini berada di lokasi. Ya, selamat siang rekan Nata, seperti apakah agenda Rakernas pada hari ini? Selamat siang Pram, Syafa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa terkait dengan persiapan dari Rakernas kelima tahun 2024 dari Partai PDIP pada hari ini, yang mana saat ini sudah dimulai terkait dengan persiapan atau gladi resik yang dimulai. Memang ada agenda untuk jadwal dimulai Rakernas sendiri pada pukul 2 siang atau 1 jam lagi. Untuk jam 1 ini dilakukan persiapan terkait dengan persiapan atau gladi resik untuk menyambut kedatangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang akan hadir dan mengisi sambutan di depan panggung yang sudah disediakan. Dan untuk saat ini sedang berlangsung juga tarian-tarian tradisional seperti untuk sambutan, kemudian juga ada musik tradisional untuk mengiringi ketika nanti Ibu Megawati tiba. Kemudian selain Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan tiba, turut hadir juga Ibu Puan Maharani, kemudian Sekjen PDIP ada Hasto Kristianto, dan Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo yang turut hadir dalam pelaksanaan Rakernas ke-5 tahun 2024 PDIP pada tahun ini. Adapun Rakernas kali ini mengusung tema Satyam Eva Jayate, yang artinya adalah kebenaran pasti menang dan subtema kekuatan persatuan rakyat dalam kebenaran. Kemudian Partai PDIP juga menentukan strategi pemilihan kepala daerah hingga arah politik nasional
tanpa kehadiran dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa terkait dengan data para kader yang hadir dalam pelaksanaan pada Rakernas 5 tahun 2024 kali ini tercatat lebih dari 4.800 kader yang terdiri dari mencakup fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai, kemudian Dewan Pengurus Daerah hingga Dewan Pengurus Cabang. Kemudian apa yang disampaikan juga pemirsa terkait dengan hal tersebut, hingga dengan saat ini kami juga masih memantau siapa-siapa saja pejabat-pejabat yang akan hadir dalam Rakernas ke-5 pada hari ini. Dan tentunya kami juga nanti akan menginformasikan kembali apabila sudah ada yang hadir. Namun untuk yang baru saja kelihatan, tadi ada Bapak Hasto Kristianto, yakni selaku Sekjen PDIP Perjuangan. Kemudian juga nantinya akan membahas seputar evaluasi terkait dengan hasil kerja para pimpinan daerah yang tergabung dalam fraksi PDIP Perjuangan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Pram dan juga Syafa. Ya, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik tindak asusila oleh Ketua KPU Hashim Asyari digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Jakarta. Dalam sidang tersebut, pemirsa, Hashim Asyari membantah seluruh tuduhan. Sementara kuasa hukum pengadu menyatakan Ketua KPU melanggar kode etik. Sidang perdana di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Jakarta terhadap laporan dugaan tindakan asusila oleh Ketua KPU Hashim Asyari berlangsung hampir 8 jam. Sidang dilakukan secara tertutup dengan melibatkan sejumlah saksi ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ketua KPU Hashim Asyari sebagai pihak teradu membantah semua tuduhan dalam laporan yang ditayangkan pihak korban ke DKPP. Jadi ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok-pokok persoalan yang disoal, yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah. Bukan karena cuma sekedar saya mau membantah, karena memang faktanya tidak demikian. Sementara pihak korban membawa sejumlah bukti baru terkait dugaan tindakan asusila dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Pihak korban juga mengklaim bahwa saksi ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan berpihak kepada korban atas perbuatan Hashim Asyari. Harusnya tertutup, tapi kemudian kuasa hukum ini membuka pokok-pokok yang terjadi. Saya tidak membuka pokok-pokok yang terjadi. Yang saya buka kan argumentasi saya, bukti-buktinya saya nggak pernah buka. Dalam sidang kali ini, DKPP juga memanggil artis Desta sebagai saksi. Namun Desta berhalangan hadir. Desta Mahendra terseret dalam kasus ini karena dianggap pihak korban sebagai alat untuk merayu. Pada sidang selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan memanggil semua jajaran KPU untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua KPU. Sebelum aduan kasus ini, Ketua KPU Hashim Asyari pernah diadukan ke DKPP dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP karena melakukan komunikasi yang tidak patut terhadap Ketua Umum Partai Republik I alias Wanita Emas Hasnaini. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, libur panjang Hari Raya Waisak, arus lalu lintas di sejumlah wilayah mengalami kepadatan. Terutama di lokasi wisata. Kita langsung saja pantau situasi di beberapa kawasan wisata. Ya, pemirsa, di kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat, lalu lintas di wilayah tersebut tampak ramai lancar. Ya, pemirsa, dari Dago kita beralih ke kawasan wisata Lembang, Jawa Barat. Tepatnya ada di sebelah kanan atas layar Anda. Dari pantauan kamera CCTV pemirsa NTMC, lalu lintas di wilayah Lembang ini juga nampak ramai lancar. Kemudian pemirsa, dari Jawa Barat kita menuju ke kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Lalu lintas di kawasan Malioboro siang ini masih terpantau ramai lancar. Selain di Pulau Jawa pemirsa, di gambar terakhir tepatnya di bawah kanan, selain di Pulau Jawa kita juga melihat situasi di Pulau Dewata, Bali pemirsa. Tepatnya di kawasan Kute Square, Badung, Bali. Bahkan ini pantauannya terpantau lengang cenderung sepi pemirsa di sana.
Ya, pemirsa, di masa libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat juga terpantau padat. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan menuju kawasan puncak. Ya, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai terpantau padat pada Jumat pagi. Jumlah kendaraan menuju kawasan puncak meningkat. Mayoritas kendaraan didominasi oleh plat B dari arah Jakarta. Rekayasa lalu lintas diberlakukan seperti sistem ganjil genap dan sistem satu arah menuju kawasan puncak. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional. Ya, pemirsa, berlibur ke Yogyakarta di akhir pekan tak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi destinasi yang satu ini. Ya, dikenal dengan wahana aviary terlengkap dan pengunjung juga dapat berinteraksi secara langsung dengan koleksi satwa. Dan berikut laporan dari Anissa Rizkia dan juru kamera Fadoli Kusenandarto. Ya, Yasmin dan juga pemirsa, kali ini saya akan ajak Anda untuk berlibur ke Yogyakarta. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang viral begitu ya, banyak dikunjungi oleh wisatawan ketika berkunjung ke daerah Sleman. Tepatnya ada di Ibarbo. Di sini merupakan destinasi wisata yang menyediakan begitu koleksi satwa, jumlahnya ada ratusan. Dari mulai ini merupakan zona aviari begitu ya, mulai dari burung-burung, kemudian ada hewan mamalia dan juga yang menariknya di sini kita bisa berinteraksi secara langsung dengan hewan-hewan yang ada di sini. Selain itu juga ada show animal yang nantinya juga bisa dilihat oleh para wisatawan ketika berkunjung ke Ibarbo Aviary ini. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu wisatawan yang sedang asik berinteraksi juga dengan hewan-hewan di sini. Selamat siang, Mbak. Halo, bisa diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana nih? Saya Andris dari Madiun. Nah, Mbak Andris jauh-jauh dari Madiun begitu ya, tahu lokasi ini dari mana sih? Dari medsos sih ya. Terus gimana tanggapannya tadi? Dengan harga tiket yang diberikan tadi bayar berapa dan worth it nggak? Kalau menurut saya sih worth it banget sih ya, karena sangat terjangkau harganya. Terus kebetulan ini saya ke sini dengan keluarga. Anak saya kebetulan ini masih kecil kan, seneng banget ke sini ya, happy. Ya. Yang paling menarik apa nih, Mbak? Burung-burungnya banyak ya di sini. Terus juga mungkin ada itu wahana permainan, spot foto juga sangat banyak di sini ya. Kalau dibilang sih Instagramable. Iya. Terima kasih Mbak Andries atas waktunya. Selamat berlibur bersama keluarga. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah satu pengunjung yang memang merasa begitu ya worth it ketika datang ke. Ya, pemirsa, Taman Alun-Alun Kota Bandung juga menjadi pilihan warga dan wisatawan untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Ya, pengunjung datang baik dari dalam maupun luar Kota Bandung. Berikut laporan Irfan Budiawan dan juru kamera Maulana. Ya, pemirsa, di libur panjang bertepatan juga cuti bersama di libur Hari Raya Waisak di kawasan Taman Alun-Alun Kota Bandung, Jawa Barat terpantau kemeriahan warga mengunjungi di kawasan Taman Alun-Alun Kota Bandung ini. Tidak hanya warga dari dalam Kota Bandung, tetapi juga warga dari luar Kota Bandung terpantau melakukan berbagai kegiatan liburan seperti bersama keluarga, banyak yang membawa anak-anak untuk sekedar bermain bola dan juga menikmati area kawasan Taman Alun-Alun Kota Bandung ini, di mana fasilitas yang dilengkapi dengan hamparan rumput sintetis seluas 1.200 meter persegi ini dapat dinikmati oleh masyarakat dengan berbagai macam kegiatan seperti juga makan bersama di area di bawah pohon rindang yang ada di sekitaran Taman Alun-Alun Kota Bandung ini. Selain itu juga banyaknya taman bunga yang ada
di sekitaran Taman Alun-Alun Kota Bandung ini bisa dijadikan tempat untuk bersuah foto. Masyarakat juga begitu antusias untuk berlibur di kawasan Taman Alun-Alun Kota Bandung, selain akses yang begitu mudah dijangkau dengan berbagai macam kendaraan umum, karena tepat Taman Alun Kota Bandung ini berada di pusat Kota Bandung. Dan selain itu juga pemirsa, di kawasan Taman Alun-Alun Kota Bandung ini juga tersedia ada playground dan juga area makan tepat berada di area basement. Bagi Anda yang ingin memarkirkan kendaraan Anda, tidak usah khawatir, Anda bisa mempergunakan area basement ataupun juga di sekitar area Taman Alun-Alun Kota Bandung ini tersedia beberapa area parkir utama yang disediakan bagi Anda yang membawa kendaraan. Dan bagi Anda yang ingin merasakan bagaimana berkeliling menggunakan bus wisata khas Kota Bandung, yaitu bus Bandros atau Bandung Tour on Bus. Tepat di samping Taman Alun-Alun Kota Bandung ini juga terdapat shelter untuk menaiki Bandros atau Bandung Tour on Bus. Nanti bus wisata tersebut akan berkeliling Kota Bandung dan juga kembali berakhir di Taman Alun-Alun Kota Bandung. Selain itu, di hari Jumat ini juga bertepatan dengan hari untuk beribadah sholat Jumat, juga tersedia ada Masjid Raya Kota Bandung yang juga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Jadi sambil berlibur dan juga sambil beribadah di hari Jumat ini. Dan diperkirakan masyarakat di akhir pekan ini akan terus bertambah hingga malam nanti dan juga hingga akhir pekan nanti, pemirsa. Dari Bandung kita kembali ke studio. MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kembali menggelar acara donor darah di kawasan MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara bertajuk MNC Love Donation ini melibatkan lebih kurang 400 karyawan MNC Group dari berbagai unit bisnis. Kami mengolahnya menjadi 3 komponen darah, yaitu sel darah merah, plasma, dan trombosit. Artinya dari 100 sepanjang 1 jam ini kita sudah mendapatkan 300 komponen darah yang sudah bisa ditransfusikan untuk 300 pasien kami di RSCM. Kali ini dengan pihak Rumah Sakit RSCM, dan merupakan kegiatan yang sangat membantu dan positif buat kita sama-sama karena ini menyangkut untuk berbagi dengan kegiatan sosial dan juga kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Donor darah merupakan aksi sosial yang berdampak positif bagi kesehatan tubuh pendonornya. Kegiatan donor darah ini bagus sekali ya, untuk kita juga tetap selalu sehat. Selain di dalamnya juga ada unsur berbagi sih sebetulnya. Niat saya donor darah itu adalah untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. MNC Love Donation terlaksana berkat kolaborasi unit usaha di bawah naungan MNC Group yang difasilitasi MNC Peduli. MNC Peduli juga melaksanakan sejumlah program sosial lainnya untuk membantu masyarakat. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puncak perayaan Waisak digelar Kamis malam di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ya, rangkaian perayaan Tri Suci Waisak ditutup dengan pelepasan 2.568 lampion. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Ya pemirsa, saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Puncak perayaan Waisak yang digelar di Candi Borobudur dipadati oleh masyarakat dan umat Buddha. Perayaan ditutup dengan pelepasan 2.568 lampion sebagai simbol harapan bagi seluruh umat. Sebelum pelepasan, acara diawali dengan doa yang dipimpin oleh biksu, dilanjutkan dengan prosesi meditasi. Sebelumnya, para biksu dan ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan prosesi arak-arakan dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.